Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ade Dian Karunia NIM 3110200.001. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pencetakan rahang atas dan rahang bawah pada pasien saya. Saya dengan Dokter Gigi Ade Dian Karunia, biasanya dipanggil dengan Dokter Karun. Untuk mbaknya, kalau boleh saya tahu namanya siapa ya? Nama saya Melani, Bapak. Oh, Mbak Melani. Untuk Mbak Melani sendiri, ini alamat rumahnya di mana? Di Jalan Wolta. Oh, oke, di Jalan Wolten, Semarang ya Mbak ya? Iya. Kemudian untuk umur Mbak Melani sekarang? 19 tahun, Dok. Oke, jadi sekarang 19 tahun. Kesibukannya bekerja atau kuliah dan bekerja? Kuliah saja. Untuk kuliahnya Mbak Melani di mana ya? Di Unisola. Oh, oke. Untuk Mbak Melani, untuk nomor HP-nya boleh diinfokan? 087 Ya, baik. 155 Ya, baik. 529 Ya, baik. 157. Ya. Terima kasih. Ini jadi untuk nomor HP-nya sendiri untuk menghubungi apabila nanti ada yang ingin Mbak Melani konsultasikan kembali kepada saya. Terima kasih. Ini jadi untuk nomor HP-nya sendiri untuk menghubungi apabila nanti ada yang ingin Mbak Melani konsultasikan kembali kepada saya. Jadi, kemudian untuk Mbak Melani sendiri apa yang dikeluhkan? Nggak ditanya ya? Oh iya, apakah Mbak Melani setuju untuk dilakukannya pencetakan gigi untuk kasus yang Mbak Melani alami? Setuju, Dokter. Baik. Untuk Mbak Melani, jika sudah setuju, bisa menuju ke ruangan untuk dilakukan pencetakan gigi. Baik, Dokter. Terima kasih Mbak Melani. Terima kasih juga, Dokter. Ya, matiin dulu. Berikut alat-alat yang saya gunakan. Di antaranya ada alginat, kemudian ada gips, pisau gips, gelas pelet, cetakan dosis model dari karet, kemudian elektron, karet gelang, spatula, gelas ukur, air, rubber ball, dan APD yang digunakan adalah masker dan sarung tangan, yang mana kedua APD ini akan melindungi kesterilan dari alat dan bahan yang akan digunakan untuk bahan cetakan. Setelah
bahan cetak mengalir ke depan, jari telunjuk dan tengah kanan dan kiri operator menekan sendok cetak secara bersama-sama di bagian posterior dan juga anterior. Penderita diinstruksikan menaikkan lidah ke atas dan digerakkan kanan dan kiri serta menjulurkan lidah ke depan. Kemudian tangan kiri menarik bibir bawah ke arah bawah, depan dan ke atas agar dapat mencetak bagian frenulum dan vestibulum. Kemudian lepaskan cetakan dari mulut penderita dengan satu arah tarikan, tidak boleh diungkit-ungkit. Setelah dikeluarkan dari mulut penderita, cetak rahang atas dan bawah dibersihkan dengan air dari pancuran keran, kemudian dikeringkan dan sisa air secepatnya dengan kertas penyerap ataupun tisu. Hasil cetakan ditunjukkan pada instruktur dengan letakkan pada kain putih dan dalam keadaan bersih. Selanjutnya mengisi cetakan alginat. Cetakan alginat diisi dengan gips maksimal dalam waktu 15 menit setelah alginat setting. Untuk takaran gips biasanya disesuaikan dengan ketentuan pabrik ataupun bisa sekitar 2 sendok powder dan juga 1 garis air pada sendok takaran dan juga takaran air. Kemudian aduk adonan gips dengan gerakan sirkular sampai homogen di atas vibrator untuk menghilangkan gelembung udara, atau bisa juga sambil diketuk-ketuk dengan keras. Nah, kemudian untuk pengisian gips ini sendiri ada 2 tahap, yang mana tahap pertama kemudian pengisian cetakan biasanya dilakukan dengan 3 tahap. Tahap pertama, adonan gips dibuat lebih encer. Pengisian dimulai dari bagian terdistal cetakan dan dialirkan ke seluruh bagian cetakan. Pada tahap ini adonan mengisi kurang lebih 1/2 mahkota gigi. Tahap ini bertujuan untuk menghindari gelembung udara yang terjebak. Kemudian pengisian ini juga dilakukan di atas vibrator. Apabila tidak ada, bisa diketuk-ketuk secara manual. Nah, kemudian untuk tahap kedua, adonan dibuat lebih kental menutupi semua bagian pada cetakan alginat sampai penuh. Pengisian dilakukan di atas vibrator. Apabila tidak ada, bisa diketuk-ketuk secara manual agar tidak ada gelembung udara yang terjebak. Kemudian untuk tahap ketiga, adonan dibuat lebih kental dari adonan tahap kedua. Tahap ini bertujuan untuk membuat basis hasil cetakan. Basis ini memiliki ketebalan maksimal 10 mm. Cetakan diisi sampai bagian tepi, dibiarkan sampai gips mengeras. Kemudian setelah gips mengeras kurang dari dalam waktu 1 jam, dikeluarkan ataupun dilepaskan dari cetakan. Kemudian untuk rahang atas juga dilakukan seperti itu, yang mana dengan takaran 2:1 atau sesuai dengan ketentuan pabrik. Kemudian untuk cara dan mengaduk dan juga untuk penempatannya juga sama seperti yang pertama. Lakukan hal yang sama untuk daerah rahang atas juga. Tahap selanjutnya yaitu membuat basis model rahang atas dan juga rahang bawah, yang mana pertama setelah digambar garis median melalui surah palatina sampai frenulum labii superior, yang mana membagi model rahang atas menjadi bagian kanan dan kiri. Ini bisa membuat basis dengan campuran gips dan air dalam rubber ball dengan perbandingan yang benar. Kemudian aduk-aduklah perlahan dengan spatula sampai dia homogen. Letakkan juga rubber ball di atas vibrator ataupun bisa dengan menekan-nekan secara keras agar
tidak ada gelembung udara yang terbuang. Kemudian untuk cetakan basis model rahang atas diletakkan di atas meja atau tempat yang datar. Tuangkan adonan gips ke dalam cetakan langsung dari rubber ball. Jangan membuang menggunakan spatula untuk menggunakan adonan gips karena dapat menimbulkan gelembung udara yang banyak. Jika sudah menggunakan spatula, maka bisa dikedok-kedokkan ke meja ataupun permukaan yang datar agar tidak ada gelembung yang terperangkap di dalam basis. Kemudian model rahang atas dimasukkan atau ditanam pada cetakan dengan permukaan oklusan gigi rahang atas sejajar dengan dasar basis model. Perpanjangan garis median pada model rahang atas harus tepat berhimpit dengan garis yang membagi dua cetakan model rahang. Kemudian setelah gips cukup keras, keluarkan model studi dari cetakannya. Lepaskan kapas juga yang menutupi fornix, lalu bersihkan sisa gips yang tidak diperlukan. Dan begitupun yang dilakukan untuk rahang berwarna. Ini untuk hasilnya. Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon maghfirahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.